Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh fokuskan hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja Bapa di surga. Kami juga menyerahkan kuasa iblis yang tidak senang ketika kami belajar firman Tuhan, sehingga benih itu tidak bertumbuh. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami yang ada pada pagi hari ini boleh menerima firman itu, dan firman itu boleh bertumbuh. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Salam. Puji nama Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 27. Kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat 19 sampai 27. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu menyimaknya. Di bawah judul perikop, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab buanglah segala sesuatu itu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini tema yang sangat menarik sekali, karena tema ini mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa sering kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, bisa bertahan berapa lama dalam hidup kita? Untuk mengawali khotbah ini, saya mempunyai satu cerita. Ada kakak beradik, mereka diberikan sebidang tanah oleh bapaknya untuk mengusahakan. Bapaknya memberikan sebidang tanah, sawah, suruh mereka mengerjakan. Mereka berdua mengerjakan sawah itu, dan hasilnya bagi dua, 50-50 kalau pas panen. Pada suatu ketika pas panen, adiknya berkata, yang kakak yang sulung sudah menikah, mempunyai anak dua. Si adik berkata, ini pembagian yang tidak adil. Seharusnya mendapat bagian paling banyak adalah kakakku, karena dia sudah berkeluarga, sudah punya istri dan anak. Jadi dia berkata, ini pembagian tidak adil. Jadi dia mengambil
padinya 1 karung, dia memikul malam-malam, gelap-gelap, lalu dia menaruh di gudang kakaknya. Tetapi kakaknya pun berkata, ini juga pembagian yang tidak adil. Seharusnya adekku yang dapat lebih banyak, karena dia masih hanya hidup sendiri, banyak keperluan dia untuk masa depan dia. Kalau aku ada istriku dan anak-anakku yang bisa menolongku. Jadi kakaknya pun mengambil sebuah karung padinya dan mengantarkan ke gudang adiknya. Dan hal ini terjadi terus menerus. Dan mereka juga bertanya dalam hati mereka masing-masing, kok beras padi saya tidak berkurang, jumlahnya tetap sama. Satu ketika, satu malam, mereka bertemu pas-pasan di jalan. Adiknya sedang memikul 1 karung padi, kakaknya pun sedang memikul 1 karung padi. Mereka bertemu di jalan. Mereka langsung meletakkan padi tersebut, langsung mereka berpelukan. Oh, ternyata selama ini yang mereka bertanya-tanya dalam hati jawabannya ini. Lalu mereka bertanya serempak, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Dua-duanya menjawab, saya ingat pesan Bapak. Apa pesan Bapak? Kalian harus selalu menolong, selalu memperhatikan, selalu melindungi dan sebagainya. Jadi ketika mereka mendengarkan pesan bapaknya, mereka melakukan, sehingga mereka saling memperhatikan, mereka saling berbagi dan sebagainya. Bapak di dunia saja senang ketika anak-anaknya melakukan apa yang diperintahkan. Terlebih lagi Bapa di sorga akan berbahagia jika kita memperhatikan, kita melakukan firman Tuhan-Nya. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sudah berapa sering kita mendengarkan firman Tuhan? Jawab dalam hati kita masing-masing. Sudah berapa banyak kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Apakah setiap yang kita dengar, kita lakukan? Atau kita hanya sekedar mendengar saja? Kata mendengar dan mendengarkan pun itu berbeda. Kalau kita hanya mendengar, ya sekedar mendengar. Kalau mendengarkan berarti kita memfokuskan pendengaran kita kepada satu objek yang kita dengar. Oleh sebab itu firman Tuhan ini Yakobus melihat bahwa tidak cukup hanya mendengar mengingat firman Tuhan, perlu penerapan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat dalam nats pembimbing tadi, itu adalah rangkaian khotbah Yesus bukit. Setelah Yesus berkhotbah, jangan saling membunuh, jangan menghakimi, jangan harus saling mengampuni, jangan khawatir dan sebagainya. Yesus menutup rangkaian khotbahnya dengan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, dia seperti mendirikan rumahnya di atas batu. Datanglah badai, rumahnya tidak roboh. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia seperti mendirikan rumahnya di atas pasir. Oleh sebab itu, bukan sekedar hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja, tetapi kita dituntut di sini melakukan kebenaran firman tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi apa artinya menjadi pelaku firman? Apa artinya menjadi pelaku firman? Menjadi pelaku firman artinya kita mendengar dan kita melakukan firman Tuhan itu. Firman itu, Tuhan itu digambarkan seperti cermin, di mana orang dapat mengamati mukanya yang sebenarnya. Firman Tuhan menunjukkan semua dosa dan pelanggaran kita, supaya kita dapat bertobat. Dengan demikian, ketika kita melihat firman Tuhan, kita bisa melihat keberadaan kita, dan kita bisa memperbaiki, dan kita boleh meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi cenderung seperti digambarkan dalam Yakobus, seperti orang yang mengamati mukanya di depan cermin. Ketika dia mengamati, dia melihat rupanya, lalu dia pergi, dia melupakan. Kita pun seperti itu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, tetapi hanya sebatas mendengarkan firman Tuhan itu, mengingat firman Tuhan itu, tindakan nyatanya tidak ada. Oleh sebab itu, Yakobus menekankan di sini pentingnya melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sama saja dengan orang yang lain. Oleh sebab itu, hidup kita bisa berbeda ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa artinya juga menjadi pelaku firman?
Menjadi pelaku firman artinya kita bertekun melakukan firman Tuhan itu. Kita bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu. Kita melakukan firman Tuhan itu bukan sekali, tapi berkelanjutan. Terus menerus. Itu artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sangat penting di sini menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi cenderung ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya sekedar mendengarkan. Karena respon orang menerima firman Tuhan itu berbeda-beda. Kita semua yang ada di tempat ini pun dalam menerima firman Tuhan itu berbeda-beda. Ini pun sudah digambarkan jelas oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 1-9, seperti pujian kita tadi juga. Ada berbagai respon manusia, orang yang mendengarkan firman Tuhan. Respon yang pertama, dia seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi datanglah burung dan burung memakan benih tersebut dan benih itu tidak sempat tumbuh. Ini digambarkan kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan tetapi tidak mengerti, dan iblis dengan mudahnya mengambil firman Tuhan itu. Respon yang kedua seperti orang yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tanahnya tipis. Ini lebih bagus dari yang pertama, karena benih tersebut sempat tumbuh, karena ada tanah dikit. Tetapi dikatakan di situ, matahari menyinarinya dan menjadi layu bahkan mati. Ini digambarkan, ditunjukkan kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi ketika ada penindasan karena firman itu pun hilang. Mudah-mudahan kita di tempat ini tidak seperti kedua respon tersebut. Dan respon yang ketiga seperti benih yang jatuh di semak yang penuh belukar duri. Jadi benih itu tumbuh, benih itu berkembang, tetapi semak duri itu pun semakin berkembang. Jadi benih itu tidak tumbuh dengan baik. Bahkan semak duri itu menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak berkembang. Ini digambarkan kepada kita. Kita sudah menerima firman Tuhan itu, tetapi kekhawatiran dunia, kuasa dunia menekan firman itu sehingga firman itu tidak bertumbuh. Tetapi yang Tuhan inginkan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, benih itu bisa bertumbuh dan berbuah 10 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini yang diinginkan Tuhan. Hidup kita bertumbuh, hidup kita berbuah. Kita melakukan firman Tuhan itu, dan orang lain bisa melihat hasilnya melalui buah itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penting sekali melakukan firman Tuhan. Kalau begitu, apa gunanya firman Tuhan? Kalau begitu, apa pentingnya firman Tuhan itu sehingga kita harus melakukan firman Tuhan itu? Kita perlu menekankan dan kita perlu tahu jelas apa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau tidak, pasti kita tidak akan melakukan firman Tuhan. Ada seorang anak kecil berkata kepada kakeknya ini rajin, udah umur 60 tahun. Tiap pagi sudah baca Alkitab, ada mejanya khusus. Udah baca Alkitab, cucunya lihat, baru kelas 5 SD. Kenapa kakek tiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan? Dia bertanya kepada kakeknya, apa gunanya baca Alkitab, kek? Apa gunanya baca firman Tuhan? Kakeknya juga bingung, mau jelaskannya gimana, masih anak kecil. Jadi kakeknya pergi berkata kepada cucunya, ada ember di belakang rumah. Ember tersebut biasanya mereka taruh sampah, kotor, dan mereka ambil tanah sebagainya gunakan ember tersebut. Ember tersebut awalnya berwarna putih, tapi sekarang warna hitam karena penuh dengan kotoran. Tapi ember tersebut juga ada bolong di bawahnya. Kakeknya berkata, cucu, engkau pergi ke bawah, kebetulan rumah mereka agak gunung sedikit, di bukit. Engkau pergi menimba air di bawah, bawa ke sini dan isi di drum ini menggunakan ember tersebut. Karena cucunya masih polos, pergi lari mengisi air. Belum sampai di rumahnya airnya sudah habis, ada embernya bolong. Coba lagi, cucunya berlari, belum sampai rumah udah habis airnya. Berkali-kali marah dia, cucunya marah.
Kakek nggak bisa ambil air karena embernya bolong. Kakeknya berkata, bisa, kamu kurang kencang larinya. Kalau kamu kencang larinya pasti airnya akan sampai di atas. Cucunya lari lagi, mengambil air, kencang dia lari, sama juga nggak ada hasil. Lakukan beberapa kali, sama juga. Dia marah, datang kepada kakeknya, kakek tidak bisa, aku sudah kencang. Kakeknya berkata, bisa, kamu kurang bertekun, kurang bersungguh-sungguh. Coba lagi. Karena polos, cucunya melakukan hal yang sama demikian berulang kali. Ternyata hasilnya dia tidak bisa membawa air sampai atas. Emosi dia buang embernya. Saya nggak mau lagi menimba air. Lalu kakeknya manggil dia, bawalah ember yang tadi. Perhatikanlah ember itu. Apakah ada perubahan? Cucunya melihat, nggak ada perubahan. Perasaan embernya masih bolong lah, masih seperti biasa. Perhatikanlah sungguh-sungguh apakah ada perubahan di ember tersebut. Cucunya melihat dengan sungguh-sungguh, apa perubahan? Ternyata dia melihat, ternyata ember yang tadi kotor, penuh dengan tanah tadi, yang penuh dengan kotoran, sekarang menjadi bersih karena dicelupkan terus-menerus ke dalam air. Lalu kakeknya berkata, begitulah cucu kalau kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi cermin bagi kita, supaya hidup kita tetap bersih dan hidup kita tetap berada di jalan Tuhan. Oh, baru cucunya mengerti, oh ternyata itu gunanya firman Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali firman Tuhan. Bangsa Israel juga diberikan 10 hukum oleh Tuhan Yesus, supaya bangsa itu bisa berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dengan 10 firman Tuhan itu bisa menuntun bangsa itu menuju tempat yang dijanjikan Tuhan. Berarti firman Tuhan itu sangat penting. Tanpa firman itu bangsa itu tidak bisa mencapai tujuan. Dalam Mazmur mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan tetap bersih? Yaitu dengan firman Tuhan. Mazmur juga mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan kita akan berjalan dalam kegelapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting sekali firman Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu lakukan firman Tuhan itu. Ayat 21 mengatakan, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Dalam Yakobus mengatakan seperti itu. Firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia menjadi rusak total. Karena seluruh kehidupan manusia dipengaruhi oleh dosa, baik pikiran, perbuatan, dan sebagainya. Kadang manusia sering tidak bisa membedakan mana dosa, mana suci, mana benar, mana salah. Manusia bahkan sering tidak tahu ada hukumannya tentang dosa tersebut. Bahkan manusia juga tidak tahu tentang jalan keselamatan. Disinilah membutuhkan firman Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali firman Tuhan menjaga kelakuan kita tetap bersih, bisa menuntun hidup kita terarah sesuai dengan Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kitab Yakobus ini kita diajarkan bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai tahap menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini ada langkah-langkah yang ingin Yakobus sampaikan kepada kita. Bagaimana kita dari langkah pertama sampai langkah terakhir kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, langkah yang pertama, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat 21b. Buanglah setiap kotoran dan kejahatan yang ada di hatimu. Ini langkah pertama. Buanglah setiap kotoran yang ada di hatimu dan kejahatan yang ada di hatimu. Bereskan hati kita agar ada tempat untuk firman Tuhan. Kalau kita datang ke tempat ini, fokus kita untuk belajar firman Tuhan. Berarti tinggalkan dulu setiap pergumulan, permasalahan kita yang ada di rumah sana. Baik dalam kantor, dalam rumah tangga, dan sebagainya. Biarlah ada tempat di hati kita untuk firman Tuhan. Kalau enggak, kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, firman Tuhan itu tidak akan sampai. Firman Tuhan itu tidak akan tertanam dalam hidup kita. Oleh sebab itu perlu mempersiapkan hati kita dengan baik, supaya ada tempat untuk firman Tuhan itu. Langkah yang kedua Bapak Ibu, mendengar dan menerima firman Tuhan. Masih dalam ayat 21 juga.
Sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerimanya dengan lemah lembut. Dalam tafsiran lain mengatakan dengan rendah hati. Apa artinya ini? Mau mendengarkan teguran yang ada dalam firman tersebut. Mau mendengarkan perkataan firman Tuhan yang rumit dan sukar tersebut. Kadang-kadang firman Tuhan kalau menegur dosa, kita malah bersungut-sungut, malah kita menggerutu, kita berkata bahwa pendeta ini sindir saya. Pendeta ini menyinggung salah. Ini artinya kita tidak mau menerima firman tersebut, karena firman tersebut menegur kita. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan hati kita, jadi ketika ada firman Tuhan itu disampaikan, kita bisa menerimanya dengan lemah lembut, rendah hati. Kadang-kadang juga kita hanya mau mendengarkan khotbah yang pendetanya berkhotbah penuh dengan lelucon, penuh dengan canda-canda dan sebagainya, menceritakan pengalaman hidupnya. Akhirnya firman Tuhan yang disampaikan pun hanya sedikit, banyaknya hanya pengalaman pribadinya. Itu bukan firman Tuhan yang disampaikan, pengalaman pribadi yang disampaikan. Ada juga yang mau mendengarkan firman Tuhan kalau berkhotbah tentang berkat-berkat dan seterusnya. Itu ada teologi kemakmuran. Jadi hanya berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang berkat, tetapi berbicara tentang larangan, kutukan dan sebagainya, dia menolak tersebut. Dalam Alkitab mengatakan orang yang taat mendapatkan berkat, orang yang tidak taat mendapatkan kutuk. Itu saja, taat berkat, tidak taat kutuk. Oleh sebab itu perlu adanya kerendahan hati mau menerima firman Tuhan. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, punya visi. Sebelum datang ke gereja sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah punya visi yang jelas. Visinya apa di sini? Di ayat yang ke-25, punya visi yang jelas. Visinya apa sini? Menjadi pelaku firman Tuhan. Harus punya visi yang jelas. Saya mendengarkan firman Tuhan, saya akan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu harus tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jangan kita mendengarkan firman Tuhan hanya sebagai kewajiban kita sebagai orang Kristen. Saya orang Kristen karena saya beragama Kristen dan sudah seharusnya kewajiban saya belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita berprinsip seperti itu, maka firman itu tidak akan tertanam dan kita tidak akan menjadi pelaku firman. Kita harus punya visi yang jelas. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Harus tanamkan dalam pikiran kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan, saya harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, meneliti kebenaran firman Tuhan. Ayat 25. Bukan hanya sampai tahap mendengar, menerima, tetapi kita harus meneliti firman Tuhan itu. Mulai dengan rasa ingin tahu, penasaran, dan kita mulai menyelidiki, dan kita menemukan kebenaran-kebenaran di dalamnya, dan kita menjadi berbahagia. Esra 7 ayat 10 mengatakan, Esra bertekad meneliti, melakukan, dan mengajar Taurat Tuhan. Jadi kalau Esra itu, kalau dalam perjanjian lama, dia sebagai tokoh yang sangat penting ya. Anggap profesor PL tuh dia tuh. Karena dalam banyak yang dia tulis di dalam PL, jadi Esra itu sangat penting. Esra berkata, dia bertekad. Pertama dari tekad dulu, kesungguhan hati meneliti firman Tuhan. Setelah dia meneliti firman Tuhan, dia melakukan kebenaran firman Tuhan yang dia teliti tersebut. Setelah dia melakukan firman Tuhan itu, dia mengajar firman Tuhan itu kepada umat Israel. Jadi tahapnya jelas. Dari bertekad, punya kemauan, dia meneliti kebenaran firman Tuhan, dan dia melakukan kebenaran firman Tuhan itu, dan dia mengajar. Jadi sampai tahap mengajar, dia sudah meneliti dulu kebenaran itu, dan dia sudah terapkan dulu kebenaran itu, dia sudah melakukan kebenaran itu dulu, baru dia mengajar. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau kita tidak meneliti kebenaran firman Tuhan itu? Bahkan kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Kita bisa mengajar orang lain, atau orang lain bisa melihat firman Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, perlunya penyelidikan dalam firman Tuhan.
Dikatakan bahwa orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, hanya mendengarkan saja, dia menipu dirinya sendiri. Kitab Yakobus mengatakan, hanya orang bodoh yang mau menipu dirinya sendiri. Siapa di sini yang mau menipu dirinya sendiri? Tidak ada. Menipu dirinya sendiri untuk masuk dalam jurang, tidak ada. Semua orang menginginkan hal yang baik untuk dirinya, bukan menipu dirinya sendiri. Yakobus menekankan orang yang mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya, dia menipu dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan sudah banyak firman Tuhan yang didengar, kalau tidak melakukannya, Bapak Ibu menipu diri sendiri. Oleh sebab itu penting sekali melakukan firman Tuhan itu. Dan langkah yang terakhir, yang sangat penting, kita sudah mempersiapkan hati kita, kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah meneliti firman Tuhan, dan kita juga sudah bertekad menjadi pelaku firman Tuhan. Langkah yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah lakukan firman Tuhan itu sekarang juga. Lakukan firman Tuhan itu sekarang juga. Jangan menunda-nunda lagi. Sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengerti, lakukan firman Tuhan itu sekarang juga. Yakobus memberikan contoh konkret, lakukan firman Tuhan itu. Dia berkata kepada bangsa Israel, karena surat Yakobus ditulis kepada 12 suku yang ada di perantauan. Dia berkata, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda sebagai kaum yang lemah, yang sering diabaikan. Ayat 26-27. Ibadah di bagian ini ditunjukkan dengan cara mengasihi dan menolong orang-orang lain yang menderita. Dan contoh konkretnya lain, Yakobus memberikan contoh supaya kita dapat menguasai diri kita. Tidak cepat marah, ayat yang ke-19. Tidak cepat emosi, dan kita bisa mengendalikan lidah atau perkataan kita. Itu contoh konkret bagi orang-orang yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Masih ada tempat lain, masih ada tempat yang lain yang bisa kita terapkan kebenaran firman Tuhan itu. Langkah yang ini yang paling penting. Lakukan firman Tuhan itu sekarang juga. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengerti, sudah memahaminya dengan baik, lakukan firman Tuhan itu. Jangan menunda-nunda lagi. Jangan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita mencari-cari alasan supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi Yakobus menekankan penting sekali melakukan firman Tuhan. Yakobus juga menekankan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Seorang yang beriman kepada Tuhan pasti diimplikasikan atau aplikasikan melalui perbuatan-perbuatan hidupnya. Kalau seseorang yang berimannya benar kepada Tuhan, maka perbuatannya pun benar. Kalau orang yang berimannya salah, maka perbuatannya pun salah. Jadi iman dan perbuatan maka diselaraskan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Perlu adanya komitmen untuk melakukan firman Tuhan ini. Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan yang kita dengar di keluarga kita, di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Pergunakanlah firman Tuhan yang kita dengar untuk menolong kita, mengintrospeksi diri kita, melihat keberdosaan kita, kesalahan-kesalahan kita ketika kita melihat firman Tuhan, dan kita berkomitmen untuk berubah, bertobat sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita gunakan firman Tuhan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita alami saat ini. Gunakan firman Tuhan itu yang memberikan solusi kepada hidup kita. Lakukanlah firman Tuhan itu sekarang juga. Jangan menunda-nunda lagi. Tuhan Yesus memberkati.